Hai kok mas, aku lagi latihan main gitar nih buat revisi viola online. Tapi katanya ada yang gak mau di dalam. Itu tuh teman aku si Abi. Coba kita lihat yuk keseruannya. Hai teman-teman penonton setia TV Ilko Atmajaya, apa kabar nih kalian semua? Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke salah satu museum yang ada di kota Jakarta nih. Pada tahu nggak museum apa? Merupakan salah satu museum yang ada di tengah kota tua Jakarta nih, yaitu Museum Fathahillah. Nah, sebelum kita masuk museumnya, tentu kita perlu menaati protokol kesehatan yang ada ya teman-teman, seperti harus memakai masker, cuci tangan, serta mengecek suhu tubuh kita. Oh iya, jangan lupa ya untuk register masuk melalui website yang sudah ada dengan hanya men-scan barcode yang telah disediakan. Nah teman-teman, inilah penampilan Museum Fathahillah di masa pandemi ini. Bagi kalian yang ingin berkunjung, tidak perlu takut ya, karena ini semua sudah memenuhi standar protokol yang ada. Halo teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di salah satu ruangan di Museum Fathahillah ini. Yuk kita masuk. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, saya sudah berada di salah satu ruangan yang menyimpan beberapa replika dari prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara nih. Nah teman-teman, di ruangan ini kita bisa melihat terdapat beberapa jenis alat yang digunakan di masa zaman perunggu besi oleh sekelompok masyarakat pada masa itu. Nah teman-teman semua, daripada kita penasaran terus nih, yuk kita wawancara salah satu karyawan yang bekerja di museum ini. Sebelumnya, apa aja sih upaya yang udah dilakukan selama Museum Nasional ini dalam mengurangi penyebaran COVID-19 sendiri? Ya, jadi kalau yang kita lakukan adalah selain dikurangi jumlah jam kerjanya, di samping juga untuk pengunjung itu harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Apa aja sih tindak tegas dari Bapak sendiri atau jadi petugas ini sendiri kalau ada yang nggak mematuhi? Ya, jadi ada beberapa kriteria di sini. Misalnya ada pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan, itu kita tidak boleh berbolehkan masuk. Gitu. Kan harus memakai apa yang sudah diterapkan gitu. Jadi untuk tindak tegasnya tidak boleh masuk. Ada perbedaan signifikan nggak sih Pak sebelum COVID dan sesudah COVID ini? Pasti banget ya, karena jumlah pengunjung pun sekarang sudah menurun drastis kan. Kita kan termasuk museum terfavorit ya. Jadi itu sangat ya. Jadi jumlah pengunjung pun berkurang. Kalau misalkan di karyawan sendiri di sini tuh Pak, ada yang PHK atau ada pengurangan selama museum ini? Oh tidak ada. Apa aja sih yang dilakukan pihak museum untuk nggak menutup museum ini gitu Pak? Ya, tidak menutup ya. Iya. Jadi kita kita tetap mengikuti jam buka museum dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tetapi jumlah karyawan itu ada yang WFH, ada yang WFO. Jadi bergantian seperti itu. Jadi kan tidak terlalu banyak seperti itu. Buat kedepannya gimana sih Pak? Apakah kebijakan PSBB ini bakalan ada peningkatan batas lagi atau? Ya, jadi kalau untuk kami kan di sini kan kami mengikuti arahan dari atasannya. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan kalau memang PSBB sudah berakhir, kita akan ada acara-acara seperti tahun-tahun yang lalu sebelum adanya pandemi gitu. Jadi mungkin secara normal lagi ya gitu ya. Harapannya ya seperti itu sih. Buat Bapak sendiri, kesulitan apa sih yang dirasakan ketika bekerja di museum ini? Kesulitan? Kalau kesulitan insya Allah sih nggak ada ya. Cuma ya jadi paling angka atau penurunan angka pengunjungnya yang mungkin sepi itu yang kita miris ya gitu. Karena dampak pengaruh dari COVID ini gitu. Kalau untuk kesulitan ya kita masing-masing udah punya arahan, udah punya tugas-tugas khusus. Menurut Kakak
gimana sih protokol kesehatan yang dilakukan sama Museum Fathahillah ini selama COVID-19? Kayak cuci tangan, terus wajib pakai masker, terus jaga jarak. Kakaknya udah puas belum untuk berkunjung ke Museum Fathahillah ini di saat pandemi COVID-19? Puas banget. Apa sih yang membuat kakaknya terakhir untuk memilih Fathahillah ini sebagai tempat berkreasi? Pelayanannya bagus, baik. Oke, baik deh. Apa sih yang membuat Museum Fathahillah itu beda gitu dengan museum-museum lainnya? Lebih tempatnya kayak sejarah-sejarahnya lengkap, terus kayak sejarah-sejarah yang dulu pernah ada tuh masih utuh gitu. Kalau misalkan nih Kak memungkinkan kondisi pandemi ini udah berakhir, mungkin nggak sih kakak ini bakal ngajak kerabat atau keluarga atau teman lain untuk berkunjung lagi ke museum ini? Mungkin pasti. Pertimbangan apa aja sih yang kakak miliki nih buat datang ke museum ini tuh sebelumnya apa? Ya udah bawa wawasan, nambah ilmu Kak. Iya. Jadi datang ke sini tuh untuk menambah wawasan gitu ya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di lantai 2 Museum Fathahillah. Di tempat ini terdapat peninggalan-peninggalan barang saat perubahan kota Batavia menjadi ibu kota Jakarta yang sekarang ini. Yuk kita lihat lagi. Nah teman-teman, sekarang kita udah berada di penghujung acara nih. Sayang sekali ya. Tapi bagi teman-teman yang mau membeli cenderamata dari Museum Fathahillah ini, boleh banget nih, langsung aja beli di toko souvenir yang berada di pintu keluar museum ini. Nah teman-teman, inilah penampilan Museum Fathahillah di masa pandemi ini. Bagi kalian yang ingin berkunjung, tidak perlu takut ya, karena ini semua sudah memenuhi standar protokol yang ada. Gimana nih teman-teman? Udah puas belum berkeliling di Museum Fathahillah ini? Nah selain jalan-jalan, kita juga sekaligus mendapatkan wawasan yang lebih dari berkunjung ke tempat ini loh. Oh, jadi Abi tuh pergi ke Museum Fathahillah. Nah, untuk teman-teman yang ingin bepergian selama masa pandemi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan selalu ingat 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, tapi kayaknya waktu kita udah habis deh. Jangan lupa saksikan e-commerce setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di Ilkom TV. See you!